Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyaksikan dan menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Dan kita akan kembali melanjutkan cerita tentang kisah Mahabharata kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, dan selalu membagikan postingan kami. Kita akan mencoba untuk meringkas sebuah lalakon yang cukup terkenal, yaitu tentang bangunnya Bathara Kresna atau dikenal sebagai Kresna Gugah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita kita akan mulai yaitu di negara Dwarwati. Prabu Bathara Kresna sedang bersama Raden Setyaki. Mereka berdua sedang membicarakan tentang Bharatayuddha, yang bahwa Bharatayuddha sudah disepakati akan diadakan pada tahun Wau pada hari Rabu Kliwon 5 bulan yang akan datang. Sedangkan pada saat itu sedang berada di tahun Alif, yang bahwasannya ada 5 bulan lagi untuk menuju ke perang Bharatayuddha. Bathara Kresna berbicara kepada Raden Setyaki bahwasanya Prabu Bathara Kresna berniat untuk mencuri informasi tentang perang Bharatayuddha, yaitu di Sawarga Maniloka. Karena di keraton Himawat sendiri Bathara Guru sedang merencanakan atau menulis tentang siapa saja yang akan mati dan siapa saja yang akan unggul. Prabu Bathara Kresna berniat untuk bertapa di Sanggar Pamujaan dan meninggalkan tubuhnya serta akan ke Sawarga Maniloka dengan hanya menggunakan rohnya saja. Dan kemudian Prabu Bathara Kresna pun pamit kepada Raden Setyaki dan menitipkan negara Dwarwati untuk sementara waktu, sementara dirinya bertapa di Sanggar Pamujaan. Sementara di negara Astina sendiri, para Kurawa mendapatkan informasi bahwasanya Prabu Bathara Kresna sedang bertapa. Kemudian Sangkuni pun menyarankan kepada para Kurawa untuk memulai perang Bharatayuddha lebih awal. Sangkuni berpendapat bahwasannya apabila Kresna tidak ikut campur di dalam pertempuran Bharatayuddha, khususnya dalam membantu Pandawa, maka Pandawa akan hancur seketika. Kemudian diputuskanlah para Kurawa akan memulai perang Bharatayuddha dan berniat menantang para Pandawa untuk memulai Bharatayuddha lebih awal. Namun para Pandawa tidak menanggapi tantangan dari para Kurawa tersebut dan tetap patuh kepada peraturan yang sudah dibentuk. Namun ketika tantangan dari para Kurawa yang ketiga kalinya, Arya Seta pun dari negara Wirata terpacu. Dengan demikian kemudian mereka pun setuju, dan ketika pasukan besar sudah bertemu dan akan bertempur, kemudian datanglah Bathara Narada. Bathara Narada kemudian memperingatkan agar tidak menyalahi aturan dan kemudian memberikan sebuah ilapat. Bathara Narada kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang memiliki Kresna di pihaknya, maka dia adalah pihak yang unggul. Seketika kemudian Arjuna dan Prabu Duryudana pun memacu kudanya balapan menuju ke negara Dwarwati demi membangunkan Bathara Kresna. Di Sawarga Maniloka sendiri, para dewa sedang berkumpul yang dipimpin oleh Otipati Jagatnata Bathara Guru. Para dewa sedang membicarakan tentang gambaran perang Bharatayuddha. Bathara Panyarikan kemudian diperintahkan oleh Bathara Guru untuk mencatat gambaran dari Bharatayuddha. Bathara Guru melihat gambaran Bharatayuddha melalui Pancatiga. Kemudian semua kejadian itu akan dicatat oleh Bathara Panyarikan melalui 2 kitab, yaitu yang pertama adalah kitab Citabsara, adalah demi menentukan siapa yang unggul dan siapa yang akan kalah di dalam perang Bharatayuddha. Dan yang kedua adalah kitab Ajisaka, yaitu untuk menentukan waktu Bharatayuddha itu sendiri. Dan ketika Bathara Guru sudah melihat Pancatiga dan Bathara Panyarikan sudah mencatat siapa saja yang akan mati dan unggul, Bathara Kresna pun ikut menyaksikan dan menyimak. Bathara Kresna menyamar sebagai capung emas dan ikut di dalam pertemuan tersebut demi mendapatkan informasi-informasi tersebut. Namun ketika Prabu Bathara Kresna mendengar bahwasanya Prabu Baladewa akan mati oleh Raden Antarja, kemudian Bathara Kresna pun yang menyerupai capung emas tersebut merebut 2 kitab dari Bathara Panyarikan.
Kemudian sang capung emas pun dikepung oleh para dewa, dan capung emas itu pun kemudian dirubah wujudnya menjadi bentuk semula. Ketahuanlah bahwa roh Bathara Kresna lah yang kemudian merebut kitab Sara tersebut. Kresna pun kemudian dikepung oleh para dewa, dan ketika Bathara Kresna terdesak, kemudian pun Bathara Kresna berubah menjadi Tiwikrama. Tiwikrama kemudian melawan para dewa, dan para dewa pun kemudian kembali keteteran. Bathara Guru akhirnya bernegosiasi dengan Bathara Kresna, dan kemudian dijalinlah sebuah kesepakatan. Bathara Kresna boleh menyimpan kedua kitab tersebut, namun dengan syarat bahwasanya Prabu Bathara Kresna tidak boleh membocorkan informasi tersebut kepada siapapun. Dan sebagai ganti kedua kitab tersebut, Kresna pun harus menyerahkan pusaka-pusakanya, yaitu senjata cakra, kembang cangkok Wijaya Kusuma, serta gamar lopian. Kresna pun kemudian setuju, dan akhirnya Kresna pun berhasil membawa kitab tersebut, dan Kresna pun pulang menuju ke sanggar pemujaan kembali. Di sepanjang jalan Kresna pun sambil memikirkan bagaimana caranya agar Prabu Baladewa tidak ikut ke dalam perang Bharatayuda tersebut. Kemudian di sanggar pemujaan Bathara Kresna sendiri, Bathara Kresna sudah ditunggu oleh Arjuna dan Prabu Duryudana. Arjuna menunggu Bathara Kresna, sementara Prabu Duryudana menunggu di bagian kepala dari Bathara Kresna. Karena kesal, kemudian Prabu Duryudana pun menggoyang-goyangkan paha Bathara Kresna demi membangunkan Bathara Kresna. Kejadian tersebut tentu saja semakin menguatkan karma bagi Prabu Duryudana dan akan menjadi perhitungan di perang Bharatayuda nanti. Sementara Arya Dursasana menarik-narik tangan Bathara Kresna demi membangunkannya juga, dan tentu saja itu akan menjadi karma bagi Arya Dursasana, yaitu Arya Dursasana nantinya akan kehilangan kedua tangannya di perang Bharatayuda. Singkat cerita, kemudian roh Bathara Kresna pun masuk kembali ke dalam badan Bathara Kresna. Karena kedua belah pihak ingin bahwa Bathara Kresna berada di pihak mereka, kemudian Prabu Bathara Kresna pun membuat sebuah pilihan. Bathara Kresna menawarkan 3.000 pasukan Narayani, yaitu pasukan yang paling kuat di Tatar Yadawa. Namun kemudian Kurawa pun lebih memilih 3.000 pasukan tersebut, sedangkan Arjuna memilih Bathara Kresna agar berada di pihak Pandawa. Sementara itu di negara Mandura Harja sendiri, Prabu Baladewa beserta Patih Pragota sedang bersiap-siap untuk menyatukan kekuatan dengan pihak Kurawa. Prabu Baladewa kemudian kedatangan Prabu Bathara Kresna yang berniat untuk mencegah atau mensiasati Prabu Baladewa agar tidak ikut ke dalam perang Bharatayuda tersebut. Prabu Baladewa kemudian mengatakan bahwasanya dia akan segera berangkat demi menyatukan diri dengan pihak Kurawa, dan juga Prabu Baladewa akan menggunakan senjatanya, yaitu senjata Nenggala. Namun Kresna pun kemudian mengajak Prabu Baladewa agar mencoba terlebih dahulu kekuatan daripada senjata Nenggala. Mana yang lebih kuat, apakah senjata cakra Bathara Kresna atau senjata Nenggala dari Prabu Baladewa? Prabu Baladewa tentu saja menolak karena senjata Nenggala hanya bisa digunakan sekali. Namun Prabu Bathara Kresna beralibi bahwasanya ini hanyalah sebuah uji coba. Kemudian pergilah mereka berdua ke sebuah tempat di pegunungan. Mereka berdua pun pergi ke sebuah gunung yang bernama Gunung Grojogan. Di sanalah mereka akan mengetes senjata mereka masing-masing, dan Kresna pun akan memulai lebih dulu demi menembakkan senjata cakra. Ketika senjata cakra ditembakkan kepada gunung, gunung itu pun berguncang dan bergetar sangat hebat. Tentu saja Prabu Baladewa merasa sangat tertantang dan kemudian mengeluarkan senjata Nenggalanya. Kemudian senjata Nenggala ditembakkan oleh Prabu Baladewa, dan seketika gunung Grojogan tersebut hancur seketika. Yang tadinya di gunung Grojogan tersebut terdapat sebuah air terjun, namun akibat daripada senjata Nenggala tersebut, air terjun tersebut pun terbelah menjadi 1000 air terjun. Maka tempat itu
akan dikenal sebagai Curug Sewu atau Grojogan Sewu. Dengan adanya kejadian itu, kemudian datanglah Batara Narada dari sewarga Maniloka demi mengambil kembali senjata Nenggala. Senjata Nenggala diambil karena Prabu Baladewa sudah berani-berani mencoba, dan dengan itu pun kemudian senjata Nenggala diambil oleh Batara Narada. Batara Narada pun kemudian kembali ke sewarga Maniloka. Kemudian Prabu Baladewa pun sangat menyesal dan kemudian bertanya kepada Prabu Batara Kresna bagaimana agar senjata Nenggala bisa kembali ke tangannya. Kresna pun kemudian memberikan cara, yaitu untuk mentaubati dosa yang sudah dia perbuat, yaitu dengan bertapa di tempat ini dengan sambil menanam biji asem di telapak tangannya. Kemudian Baladewa pun menurut kepada Batara Kresna dan kemudian melakukan tapa demi mentaubatinya. Batara Kresna pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Karena dengan itu kemudian Batara Kresna pun bisa mencegah Prabu Baladewa untuk mengikuti perang Bratayuda. Sisanya adalah Batara Kresna tinggal mencari keberadaan Raden Anterja. Di dalam perjalanan, Prabu Batara Kresna pun bertemu dengan Raden Anterja yang akan menuju ke Kuruseta untuk memihak kepada para Pandawa. Raden Anterja sudah dibekali oleh baju naga kawaca dan racun Antaboga. Anterja pun kemudian memberitahu khasiat dan kemampuan racun tersebut. Racun tersebut tidak hanya untuk diludahkan saja, namun apabila dia meludahi bayangan dari orang tersebut, maka orang tersebut akan mati seketika. Kemudian Anterja pun mencoba meludahi bayangan seekor burung dan bayangan seekor harimau. Kemudian seketika burung dan harimau itu pun mati seketika. Prabu Batara Kresna pun sangat kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raden Anterja, lalu kemudian berpendapat bahwasanya ini akan berdampak tidak adil di dalam perang Bratayuda. Kemudian Batara Kresna pun memiliki sebuah siasat dan kemudian Anterja pun diminta untuk meludahi sebuah bayangan dari seekor harimau. Anterja pun kemudian meludahi bayangan harimau tersebut, namun seketika saja Prabu Batara Kresna pun mengeluarkan sebuah cermin ke hadapan Raden Anterja. Secara tidak sengaja kemudian Raden Anterja pun malah meludahi bayangannya sendiri dan seketika Anterja pun menjadi hangus. Anterja pun mati hangus seketika terkena ludahnya sendiri. Prabu Batara Kresna pun meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Raden Anterja karena sudah melakukan hal yang sedemikian. Batara Kresna mengakui bahwasanya ini adalah merupakan bagian daripada tugas kewisnuan. Baiklah teman-teman, sekian cerita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga dapat memberikan wawasan baru di dalam dunia pewayangan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali di dalam cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.